kepada dirinya. Jadi orang hasud itu udah nggak tenang hatinya dan dia dicela oleh orang lain. Wa huzni daimin, dan juga rasa sedih yang berkepanjangan. Jadi kalau orang hasud itu dia nggak ada ketenangan, ya nggak ada rasa senang di hatinya. Kenapa? Kalau orang sukses dia hatinya yang kesel, ya hatinya yang nggak senang sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain dapat nikmat, dia nggak mendapatkan nikmat dan dia pengen nikmat itu berpindah kepadanya. Itu hasud, ya. Maka dikatakan bahwasanya apa sih hasud dalam definisinya, yaitu tamanni zawalin ni'mah al-mahsudi wa husuliha lil hasidi, yaitu dia berkeinginan untuk menghilangkan, ya, nikmat pada orang yang diberi nikmat, kemudian nikmat itu ingin berpindah kepada dirinya. Nah, itu orang hasud. Makanya kalau dilihat orang senang, orang sukses, ya, itu dia sedih, dia nggak senang, ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan nikmat, dia tidak mendapatkan nikmat seperti orang yang dikasih nikmat dan pengen nikmat itu berpindah kepadanya. Nah, itu orang hasud. Nah, dia orang hasud ini akan dikasih 5 ujian, ya, yaitu orang banyak yang celak kepada dia, rasa sedih yang berkebanyakan, dan waghal babi taufik, dan tertutup atau terkunci pintu taufik, ya, dari Allah kepadanya. Kenapa? Karena orang hasud itu dia akan ditutup, ya, ditutup apa taufiknya, yaitu nggak dapat pertolongan dari Allah, ya. Karena orang hasud ini kalau dia munculkan atau dia nampakkan akan bercabang, akan melahirkan penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, dasarnya orang hasud ini adalah apa? Dari kebencian atau persaingan, ya. Kemudian dipendam menjadi hasud, gitu, ya. Nah, itu, ya. Kemudian wa musibatin daimatin la ajra fiha. Kemudian dia mendapatkan musibah yang berturut-turut, ya, la ajra fiha, yang enggak ada pahalanya dalam musibah tersebut. Kalau kita kan kalau orang terkena musibah umumnya dapat pahala dari Allah, ya, kalau kita sabar. Tapi kalau orang hasud, khususnya orang hasud, la ajra fiha, makanya pakainya la nafilil jinsi. Nggak ada sama sekali pahala bagi dia. Kenapa? Kok orang hasud nggak dapat pahala kalau dikena musibah? Karena musibah itu hasil dari perbuatan dia sendiri, ya kan? Hasil dari perbuatan dia sendiri. Dia nggak demen sama orang, dia benci sama orang, ya, dia bikin tuh, ya, dari kedengkian dia akhirnya dia sabotase orang, ya. Dari kebencian dia orang naik pangkat, dia nggak senang, akhirnya dibikin tuh adu domba antara teman-teman yang lainnya. Biar apa? Biar temannya itu turun jabatan. Nah, hasil dari perbuatan kita nanti akan ada balasan, ya. Jadi musibah itu, balasan dia itu adalah karena perbuatan dia, bukan karena yang lain. Makanya nggak ada pahala buat orang yang hasud, sama sekali nggak ada pahalanya, sekalipun dia ditimpa musibah. Kemudian apalagi yang didapatkan, wal ghadabu syadidi alaihi minallahi ta'ala, dan dia mendapatkan murka Allah yang sangat besar, ya, karena sebab apa? Kebencian atau hasudnya dia kepada orang lain. Itu 5 yang dia dapat atau didapati oleh orang yang hasud. Dia akan diuji atau diberikan bencana dengan rasa hasudnya dengan ini. Qala ta'ala wa qala Ali al-Mawardi, dan berkata Imam Ali al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi siddatul huzni 'alal khairat, yaitu hakikat hasud. Apa sih hakikat hasud? Adalah siddatul huzni, rasa sedih yang mendalam, 'alal khairat, atas kebaikan-kebaikan, allati takunu linnasil al-afadili, ya, yang mana kebaikan-kebaikan itu ada pada orang yang mempunyai karunia atau keutamaan. Nah, itu orang hasud hakikatnya, yaitu rasa sedih, rasa kecewa, ya, yang mendalam atas kebaikan orang yang memiliki keutamaan. Amal munafasatu, adapun munafasa ini berlomba-lomba, ya, bisa jadi. Fahya talabut tasyabbuhi bil afadili min ghairi idkhalid darari alaihim. Kalau berlomba-lomba, ya, berkompetisi dalam kebaikan, itu talabut tasyabbuhi, yaitu mengejar atau mencari persamaan,
bil afadiri kepada orang yang mempunyai keutamaan atau kelebihan min ghairi idkhalid tanpa memberikan kemudaratan. Nah, itu kalau yang seperti ini dibolehkan atau bisa dikatakan ghibthah. Ya. Kalau kita melihat orang dia pinter ya, kemudian dipercaya sama orang. Nah, kita bukan hasud yang harus kita lakukan. Tapi kita bisa mengejar ya, daripada bisa mirip mungkin bisa sampai kayak dia, pintar kayak dia hafal ribuan hadis ya, kita bisa kejar. Nah, itu namanya munafasyah tanpa merusak atau memberikan mudarat kepada orang lah. Nah, kalau yang seperti itu kan dia nggak memberikan mudarat. Tapi kalau orang hasud, nah orang yang sukses, orang dalam dia mempunyai kelebihan yang banyak. Nah, orang hasud itu dia pengen nikmat itu hilang darinya dan pindah kepada dirinya. Dia memberikan mudarat. Kalau orang yang munafasa ini enggak, ya. Bedanya di situ. Wa qad ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu cemburu, wal munafiq yahsudu. Kalau orang munafik itu hasud, ya. Jadi kalau orang mukmin itu kalau dia punya orang lain punya kebaikan, teman dia punya kebaikan, dia juga pengen berbuat baik. Itu cemburu. Nggak bisa, saya pengen juga kayak dia. Nah, itu orang mukmin cirinya. Kemudian kalau orang hasud, orang munafik, dia hasud. Kenapa? Ya, karena memang ini adalah ciri dari orang munafik. Ya. Orang munafik dia bukan malah mengejar untuk bisa menyamainya tanpa merus atau memberikan mudarat, tapi kalau dia hasud, nggak mau tuh nikmat itu ada pada orang lain. Nah, itu adalah hasud. Jadi hasud itu orang yang nggak ada rasa tenang di dalam dirinya, dan dia akan diberi ujian atau bencana dengan lima ujian tadi itu. Kemudian dia berkata wala muruhata lil kazubi, nggak ada tuh martabat atau kemuliaan bagi orang yang pembohong. Jadi orang yang suka bohong dia nggak akan ada kedudukan, ya, nggak akan ada martabat di sisi orang lain. Kenapa? Karena kalau dia ngomong juga orang udah nggak akan diorangin, nggak akan dipercaya. Itu dampaknya kalau orang suka bohong. Apa sih muru'ah? Fal muru'atu muru'atul ahwali allati takunu ala afdaliha hatta la yadharu minha qabihun an qassihi. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu muru'atul ahwal, dia menjaga kemuru'ahannya itu menjaga keadaan-keadaannya yang mana ada pada orang yang utama, orang yang punya keutamaan, sehingga tidak nampak pada dirinya yaitu sesuatu yang buruk dari kisahnya, dari cerita orang tersebut. Jadi kalau muru'ah itu dia menjaga dirinya, keadaannya dari sesuatu yang mulia dari dirinya sehingga tidak nampak keburukan pada dirinya. Wala yatawajjahu ilaiha zammun bi istiqaqin, dan tidak menghadap ya padanya, yaitu pada keadaan itu zaman, yaitu celahan bi istiqaqin dengan sebenarnya. Nah, itu definisi muru'ah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam man amalan nasa falam yazlimhum, barang siapa yang bermuamalah kepada manusia falam yazlimhum, kemudian dia tidak menzalimi mereka, wa haddatsahum falam yakzibhum, kemudian dia berkata dan tidak mendustai mereka, wa wa'adahum, kemudian ia berjanji kepada mereka, falam yukhlifhum, kemudian ia tidak mengingkarinya, fa huwa mimman kamulat muru'atuhu. Nah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna muru'atuhu, yaitu kehormatannya, wa zaharat adalatuhu, dan juga nampak padanya keadilan, wa wajabat ukhuwatuhu, dan wajib untuk berukhuwah kepadanya. Jadi kalau orang yang bermuamalah ya, kemudian tidak menzalimi, kemudian dia berkata tidak berbohong, atau tidak, kemudian dia berjanji tidak menyalahi atau mengingkari perjanjiannya, maka dia termasuk orang yang sempurna muru'ahnya. Jadi orang yang sempurna muru'ah itu orang yang benar perkataannya, pengamalannya ya, dan tidak membuat perbuatan yang zalim. Itu orang yang muru'ah, orang yang punya martabat yang tinggi. Nah, itu yang dikatakan muru'ah. Walahi latalil bakili, dan tidak ada
alasan atau tipu daya bagi orang yang bakhil. Ini perkataan beliau. Wahadus sakha, adapun batasan dermawan itu bazlu ma yahtaju ilaihi, yaitu mengerahkan apa yang dia butuhkan kepadanya indal haja ketika butuh, wa an yusilahu, dan menyampaikannya ila mustahiqihi kepada yang berhak ya atas kebutuhan tersebut, biqadri taqati ya, bukan toah kemarin, dengan kadar kemampuannya. Jadi batasan kedermawan adalah dia orang yang mencurahkan atau mengerahkan apa yang dibutuhkan ya, kemudian dan dia dalam keadaan butuh dan menyampaikannya kepada orang yang berhak dengan kadar kemampuan dia. Itu orang yang dermawan. Wa idza kana sakha'u mahdudan, kalau kedermawannya itu terbatas atau dibatasi, faman waqafa ala hadi summiya kariman, maka barang siapa yang berdiri atau orang yang melaksanakan ala hadi atas kedermawanannya summiya kariman, maka dia dikatakan orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu orang yang masih melakukan satu batasan kedermawanan, itu dinamakan orang yang mulia. Wa kana lil hamdi mustahiqqan, maka berhaklah baginya itu pujian. Jadi orang yang dermawan itu berhak baginya untuk dipuji. Waman qasura anhu kana bakhilan, dan barang siapa yang mengurangi atau yang memendekkan dari batasan dermawan itu kana bakhilan, maka dia termasuk orang yang bakhil. Jadi kalau orang yang tidak melakukan suatu perbuatan yang mengerahkan dari kebutuhan dia untuk disampaikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang berhak, maka dia orang yang masih melakukan kedermawan. Artinya kedermawan itu kita masih mampu mengeluarkan harta yang masih kita butuhkan, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau masih batasan itu masih kita lakukan, nah itu termasuk orang yang kariman. Tapi orang yang enggak melakukan, orang yang membatasi, mengurangi ya daripada batas kedermawan, artinya dia enggak mengeluarkan harta bendanya untuk diberikan kepada orang yang berhak, maka termasuk kata orang yang bakhil, orang yang pelit ya. Jadi enggak mau mengeluarkan hartanya. Wa kana lizami mustaujiban, maka baginya hak untuk disebut orang yang dicela ya, maka celaan baginya lebih berhak baginya, wajib untuk dicela. Jadi orang bakhil itu tercela ya, enggak ada kebaikan padanya. Makanya itu bukan sifat orang beriman. Riya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul jawadi dawaun, makanan orang dermawan itu adalah mengandung obat. Wa ta'amul bakhili dawaun, dan makanan orang yang bakhil itu daun, yaitu mengandung penyakit. Kenapa? Kalau orang dermawan ngasihnya dengan keredoan hatinya, nah itu bisa menjadi obat ya. Kalau yang namanya dengan keredoan itu akan menjadikan obat buat orang yang memakannya. Sedangkan orang yang makanan orang yang pelit itu biasanya ada celaan, ada rasa tidak rela. Kalau rasa tidak rela itu bisa jadi subhat makanan yang dimakan. Makanan subhat yang dimakan ada unsur penyakitnya. Makanya kalau makan orang bakhil itu dia hatinya itu sebenarnya nggak rela untuk diberikan. Makanya itu bisa jadi penyakit ya. Jadi kalau mau makan makanan orang yang baik aja dah. Jangan kita minta makanan orang yang pelit. Kadang-kadang ngasihnya setengah hati dia. Ada kadang-kadang pakai minta lagi, kan jadi berkurang tuh, kan dia nggak seneng tuh ya kan makanan. Maka kalau orang tasawuf, orang-orang ahlullah, makanan atau barang yang diberikan ya bukan dasar dari keikhlasan dia, sekalipun orang, nah seperti misalkan dia minta ketika orang lagi rame, kalau dia ngasih sedikit dia malu, kalau nggak ngasih dia malu juga, akhirnya dia coba ngasih terpaksa karena banyak orang, itu dikatakan subhat. Nah yang begitu jangan dimakan tuh kalau orang-orang yang hati-hati. Kalau menurut secara fikih kan halal aja, karena kita dikasih. Nah itu makanya makanan orang bakhil itu mengandung penyakit. Wa qala ba'dul audaba, maka berkata sebagian orang-orang
ahli bahasa, al bakilu laisa lahu khalil. Orang bakil itu yang itu tidak mempunyai teman. Ya, jadi orang bakhil nggak akan ada yang nemenin. Cobain aja dah kita bergaul dengan orang yang bakhil, pasti dia dijauhin sama teman. Kenapa? Orang nggak merasa nyaman dengan dirinya. Rasa pelitnya itu orang menjauh, ya, karena dia nggak mau berbagi kepada sesama. Kalau orang bakhil masih mending. Yang lebih berbahaya itu suh. Ada bakhil, ada suh. Kalau bakhil itu dia menahan hartanya untuk dirinya. Dia nggak mau makan karena dia khawatir makanannya itu bisa berkurang. Dia nggak mau ngasih ke orang lain karena takut khawatir makanannya berkurang. Tapi kalau suh, dia menahan hartanya, menahan harta orang lain. Orang mau sedekah jangan kata, orang mau sedekah banyak ditahan sama dia, jangan banyak-banyak, sedekah dikit aja. Masih ditahan. Nah, itu orang yang suh. Kalau orang bakhil menahan hartanya untuk dirinya, kalau suh itu menahan harta orang lain. Itu lebih daripada bakhil. Kemudian waqala Saleh ibni Abdul Qudus min Bahri Tawil, berkata Saleh bin Abdul Qudus dari Bahar Tawil, wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taqatta bi aswabi sakha'i fa innani ara kulla aibin fa sakha'u ghita'uhu. Wa yuzhiru aibal mar'i, akan nampak ya aib seseorang, fin nasi bukhluhu, yaitu pada semua orang itu, yaitu apa yang menjadi aib kebakhilannya, yaitu bukhlu, itu menjadi aib. Wa yasturuhu anhu, dan akan menjadi penutup bagi mereka dari semua orang, sakha'uhu, apa kedermawanannya. Jadi kalau orang punya sifat jelek, kelakuannya jelek, kalau mau ditutup aibnya itu, yaitu dengan kedermawan, banyak memberi. Jadi kalau mau ditutup aibnya, harus kita banyak berbagi atau membagi kepada orang lain. Taqattas bi aswabi sahai, maka tertutuplah bi aswabi sahai, dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Fa innani ara kulla aibin, maka sungguh aku melihat pada setiap aib itu fasahau ghita'u, maka kedermawananlah itu adalah penutupnya. Jadi setiap aib apapun, baik orang bakhil ya, orang medit ya, orang yang jelek atau yang lain sebagainya, itu bisa tertutup aibnya dengan kedermawanan dia ya. Itu akan tertutup aibnya. Orang ganteng tapi pelit, pasti banyak yang ngomong ya. Jelek itu kalau dia baik, tetap orang senang ya. Aib jeleknya itu akan hilang. Kenapa? Karena kedermawanannya. Ya bayangin aja kalau orang yang gedek hasut sama kita nih, tiba-tiba dia bagi kita duit, hilang nggak rasa benci kita? Kadang-kadang bisa hilang. Padahal segitu doang tuh dikasih, itu bisa hilang, meredam amarah. Makanya memberi itu bisa menghilangkan aib seseorang. Kemudian perkataan beliau, wala wafa alil muluki, dan tidak ada kesetiaan, amanah ya, pada lil muluki, pada seraja, li'annahu la yastahi, karena ia tidak malu, wala yakhafu min ahadir ra'iyah, karena dan juga dia tidak takut dari tiap rakyatnya. Jadi seorang raja itu tidak ada keamanahan pada kerajaan. Kenapa? Karena dia itu tidak malu dan tidak takut kepada semua rakyatnya. Ruya annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sinfani min ummati in salahu salahatil ummah. Ada dua golongan min ummati, dari umatku, in salahu, apabila ia baik, salahatil ummah, maka baik pula umat. Siapa tuh yang dikatakan in salahu, apabila ia baik maka umat pun akan menjadi baik? Yang pertama adalah al-umara, yaitu para pemimpin. Jadi kalau para pemimpin kita itu baik, maka rakyat pun akan menjadi baik. Gimana kepalanya? Kepala kita, kepala rumah tangga kayak ya, kepala urusan warga atau gubernur atau negara, kalau kepalanya itu bagus, pemimpinnya bagus, maka rakyat pun akan menjadi bagus.
Yang kedua ada al-fuqaha. Yang kedua fuqaha. Kalau fuqaha ini bagus, baik, maka umat pun akan baik. Nah, fuqaha ini ahli fikih. Ahli fikih ini biasanya mengeluarkan fatwa, ya. Nah, kalau ahli fikih ini baik, dia akan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan syariat. Kalau dia mengeluarkan fatwa dengan sesuai syariat, maka umat pun akan baik semuanya. Karena ada ahli fuqaha, mungkin ahli fikih, ya, ahli agama yang tidak memenuhi daripada apa yang dikehendaki oleh syariat. Dia berfatwa dengan kehendak nafsunya, ya. Karena dia cinta kepada dunia, akhirnya ada misalkan pejabat yang ingin mempunyai legalitas, ya, dalam usahanya, misalkan kombernya, ya, minta fatwa, ya, ke ulama sana lah. Nah, ulama ini dibayar misalkan, akhirnya diberi fatwa dengan fatwa yang tidak sesuai syariat. Maka syariat ini yang difatwakan ini akan menjadi nggak baik. Akhirnya orang jadi mengatakan khamr itu bisa jadi halal, bahaya itu, ya, jadi rusak. Akhirnya dua perkara ini, dua orang golongan ini yang apabila baik maka akan baik umat. Kalau dia rusak sebaliknya maka akan rusak juga umat. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musyi'atan iza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan. Rasulullah bersabda bahwasanya lan tahlikar ra'iyah, tidak akan rusak binasa ar-ra'iyah, yaitu rakyat, in kanat zalimatan, sekalipun rakyat itu zalim, lagi buruk, ya, nggak akan binasa tuh kalau rakyat itu dia sekalipun zalim juga buruk perangainya. Iza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan, kalau pemimpinnya, penguasanya itu dia orang yang diberi petunjuk, ya, dan orang yang menerima petunjuk. Jadi kalau rakyatnya jelek, ya, buruk, zalim, tapi pemimpinnya bagus, akhlaknya bagus, ya, syarat kepemimpinan dia memenuhi syaratnya, baik sidik, fatona, dia jujur, ya, cerdas, kemudian apa, tanggung jawab, ya, tablik, menyampaikan. Kalau memang kriteria itu bisa dipenuhi oleh pemimpin, maka semuanya rakyatnya akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Karena semua aturan undang-undang itu yang atur siapa? Pemimpin. Jadi rakyat semuanya haknya akan diberikan. Kalau rakyat zalim, misalkan tukang maling lah, tukang bobol bank, atau tukang mencuri, kalau pemimpinnya bagus, dia mensejahterakan orang yang kekurangan, ya. Orang mencuri karena sebab apa? Dia nggak punya sesuatu yang dimakan. Bisa jadi ada kebutuhan yang mendesak. Kalau kebutuhan mendesak ini ditutupi, ya, disejahterakan oleh pemimpinnya, maka bisa mengurangi kejahatan dia. Makanya sekalipun rakyatnya jelek, ya, zalim, tapi kalau pemimpinnya bagus, ya, dia akan bisa menjadi bagus. Walakin tahliku ar-ra'iyatu, akan tetapi akan binasa, rusak ar-ra'iyah, rakyat itu yang dipimpinnya itu, wa in kanat hadiyatan mahdiyatan, sekalipun rakyatnya itu, ya, diberikan petunjuk orang yang dan mendapatkan petunjuk, izaka natil wulatu zalimatan, sekalipun pemimpinnya, penguasanya itu zalim, musiatan, juga buruk. Jadi kalau misalkan ini bisa jadi binasa, ya, kepemimpinan itu kalau, ya, sekalipun rakyatnya itu orang yang bukan zalim, orang yang mendapat petunjuk, orang yang baik-baik, kalau pemimpinnya itu zalim, ya. Jadi kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya bagus, itu juga maka jadi akan rusak. Kenapa? Karena kalau pemimpin zalim, aturan undang-undangannya itu nggak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pasti dia yang ada nindas rakyat. Kalau rakyat ditindas, maka yang muncul akan menjadi itu akan jadi bentrokan, akan jadi permusuhan, pemberontakan yang ada, ya. Karena apa? Undang-undangnya tidak sesuai, tidak memihak kepada rakyat. Nah, ini akan menjadi suatu
kesenjangan sosial antara yang si kaya, yang miskin dan lain sebagainya itu. Nah, itu akan jadi kerusakan bagi kepemimpinannya. Rawahu Abu Naim, diriwayatkan oleh Abu Naim. Wa ruya anna Abu Bakrin ansada fi Bahril Basit. Bahwasanya diriwayatkan oleh bahwasanya Abu Bakar menandungkan daripada bahar Basitnya itu apa? Iza aratta syarifan nasi kullihim fanzur ila malikin fi ziyyi miskinin. Apabila engkau menginginkan kemuliaan pada semua orang, fanzur ila malikin, maka lihatlah kepada pemimpin atau raja fi ziyyi miskinin, yang memakai pakaian orang miskin. Kalau kita mau lihat mendapatkan kemuliaan orang, maka lihat tuh rajanya, pemimpinnya itu dia memakai pakaian orang miskin. Ya. Nah, itu kalau kita mau mendapatkan kemuliaan. Zaka lazi hasunat fin nasi siratuhu. Nah, itulah yang apa, allazi hasunat fin nasi siratuhu, yang bagus perilakunya atau perangainya di hadapan manusia. Wa zaka yasluhu lidunya waddin, dan itulah orang yang cocok, layak untuk memimpin dunia dan juga agama. Nah, orang yang memakai pakaian orang miskin ini yang cocok untuk memimpin agama dan dunia. Kenapa? Karena dia pasti orang yang memakai pakaian orang miskin ini, dia lebih mengutamakan rakyat, mengutamakan orang yang miskin, orang yang fakir, ya. Dan kebijakannya juga itu bisa memihak kepada rakyat, enggak memihak kepada golongannya atau hanya golongan penguasanya, ya. Itu enggak menjadi bagus kalau memihak kepada golongannya saja, tapi dia semua pihak itu dia ratakan, ya, baik yang miskin, yang kaya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian beliau berkata, wala su'dada lisayyi'il khuluqi, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya. Nah, ini orang yang buruk akhlaknya, sekalipun dia alim, sekalipun dia orang yang pintar, kalau dia akhlaknya buruk, maka tidak akan ada kemuliaan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala su'ul khuluqi su'mun. Buruk akhlak itu adalah su'mun, suatu kesialan, keburukan. Wasirarukum aswa'akum khuluqa, dan orang yang paling buruk di antara kalian ada orang yang paling buruk akhlaknya. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang paling buruk akhlaknya, bukan orang yang jelek rupanya, enggak, bukan orang yang miskin, bukan, ya, tapi orang yang buruk akhlaknya. Rawahu al-Khatib, diriwayatkan oleh Imam al-Khatib. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, innal khuluqa as-sayyi'a yufsidul amala kama yufsidul khulla al-asala. Bahwasanya innal khuluqa, bahwasanya akhlak as-sayyi'a, yang buruk itu, yufsidul amala, dapat merusak amal, kama yufsidul khulla al-asala, sebagaimana merusak cuka kepada madu. Jadi amal sebagus apapun, sebanyak apapun, kalau akhlaknya jelek, maka dia akan habis. Ya, sebagaimana tuh dari kisah, ya, dari hadis Nabi, bahwasanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulana, ya, dia sering berpuasa dan juga sholat malam, kemudian sedekah, ya, maka tapi lisannya itu dia sering nyakitin tetangganya. Nah, apa jawaban Rasul? Kata Rasulullah, ya finnar, dia di dalam neraka. Padahal amalannya adalah sholat malam, sedekah, ya, kemudian puasa, itu dilakukan setiap harinya. Tapi tempat dia di mana? Di neraka. Kenapa? Karena lisannya nggak dijaga, akhlaknya nggak dijaga, suka nyakitin orang muslim. Nah, inilah yang menjadikan amalnya itu kemana tuh? Padahal dia tiap hari. Karena sebab lisannya, karena akhlaknya buruk, habislah amaliyahnya. Kemudian fulana, dia jarang sholat, tapi yang ada dia sholatnya ya sholat wajib, sedekah, puasanya juga enggak banyak. Nah, tapi dia enggak pernah nyakitin ya Rasulullah lisannya kepada tetangga, dia fil jannah, dia di surga.
Jadi yang terpenting dari kita adalah sebaik apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan kita, maka yang dikedepankan ya itu adalah akhlak, bukan amal kita. Amal kita bisa habis dalam sekejap dengan lisan kita, dengan menyakiti orang. Ya. Jadi syariat amalan kita tidak akan naik, tidak akan diangkat, tidak akan diterima kecuali dengan akhlak. Ya. Jadi syariat tidak akan naik kecuali dengan akhlak. Jadi sebanyak apapun amalia dia, ya, sebanyak apapun puasa dia, sholat dia, tapi kalau tidak diiringi dengan akhlak maka dia nggak akan diterima amaliahnya. Maka Sayyidina Umar tuh sebegitu banyaknya amalannya sebagai seorang khalifah, sahabat Nabi, ternyata apa yang menyebabkan dia bisa masuk surga? Di kitab Usburi apa? Karena dia nyelamatin burung. Akhlaknya kepada makhluk tuh, nggak mau nyakitin makhluk. Dia beli tuh burung, dimainin sama anak, dilepas burung. Akhirnya itulah yang menyebabkan Sayyidina Umar masuk surga. Imam Ghazali berapa banyak kitabnya, karangannya, ibadahnya, tahajudnya banyak. Hatinya yang kita diajarin itu dengan kitab Ihya Ulumuddin itu nggak jadi sebab jadi masuk surga. Apa? Karena lalat yang nemprok di penanya dia. Akhlaknya itu dipakai. Ketika lalat mau minum, dia nggak mau tulis, nggak mau kalau dia nulis digerak, lalat terbang nggak? Terbang. Akhirnya dia nggak jadi nih. Tapi karena dengan akhlaknya itulah dia berhenti nulis. Akhirnya kan karena sebab itulah Imam Ghazali diterima tuh semua amal kebaikannya. Karena apa? Adab akhlaknya itu yang dikedepankan. Orang zina bertahun-tahun di zina, ya, padahal lebih banyak zinanya dari perbuatan baiknya. Masuk surga kenapa? Karena sebab dia ngasih minum anjing. Itu akhlaknya kepada makhluk. Itu juga bagian dari akhlak. Ya, padahal dia tukang zina. Nah itu ya, jadi akhlak itu lebih tinggi dari apa amal ibadah kita. Amalan kita kalau tanpa akhlak tidak akan diterima. Kemudian waruya anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadallahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqa. Yang paling aku cinta, ya, hamba yang paling aku cinta ialah hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Karena akhlak ini memang harus dibina, ya, dibentuk dari sekejap kecil, gitu ya. Karena ulama sebagian mengatakan akhlak itu lebih dulu dipelajarin daripada ilmu. Ya. Rawahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala makarimul akhlaqi min a'malil jannah. Akhlakul karimah itu adalah diantara dari amalan surga. Jadi amalan surga itu adalah akhlak adab kita yang bagus, yang mulia, ya. Jadi kalau kita tanamin diri kita kepada anak kita, yaitu yang dikedepankan adalah akhlak, baru ilmu. Rawahu at-Tabrani, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa an sada ala ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu min Bahril Basyid. Kemudian beliau menyenandungkan dari Ali bin Abi Thalib dari Bahar Basidnya, inna makarimal akhlaqi mutahhiratun fal aqlu awwaluha wad dinu saniha. Ya, innal makarimal akhlaqi, sesungguhnya akhlak yang mulia, ya, mutahhiratun itu mensucikan, fal aqlu awwaluha, maka akallah yang pertama kali disucikan. Itu yang pertama kali akalnya yang dibersihin. Wadinu saniha, kemudian agamanya yang dibersihin. Wal ilmu salisuha, kemudian yang ketiga adalah ilmu. Wal hilmu rabiuha, kemudian rendah hati atau tidak terburu-buru. Rabiuha itu yang keempat yang disucikan. Wal jud khamisuha, dan juga kedermawanan yang kelimanya. Wal urfu sadisuha, dan adat yang keenamnya.
Wal birru sabiuha, dan kebaikan atau bakti itu yang sabiuha, yaitu yang ketujuh dan yang disucikan. Wasabru saminuha, dan juga kesabaran itu yang kedelapannya. Wasukru tasiuha, yaitu yang kesembilan, itu adalah syukur kepada Allah. Walayinu ashiruha, kemudian lemah lembut itu yang ke-10. Ya, jadi makarimul akhlak itu mutahhiratun, itu mensucikan, membersihkan. Maka akal yang pertama tuh. Jadi akal dulu yang dibersihkan. Biar apa? Biar jernih. Kita bisa memilih mana hak dan mana yang batil. Kemudian agamanya dah tuh yang kedua. Kemudian ilmu. Kemudian hilmu. Wal murad bil aqli, adapun yang dimaksud dengan akal, apa sih akal? Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis disebutkan ijtinabu maharimillahi, yaitu menjauhi dari apa yang Allah haramkan. Wa adai faraidillah, dan juga menjalankan apa yang Allah wajibkan, ai faraidillah, yaitu kewajiban Allah. Jadi yang namanya orang berakal itu orang yang menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan kewajiban Allah. Orang berakal bukan berarti orang yang pintar, bukan. Maksudnya orang yang nggak berakal bukan berarti orang nggak pintar. Orang pintar juga. Orang Yahudi orang pintar tapi nggak berakal kalau sesuai dengan hadis. Kenapa? Orang Yahudi dia tahu tuh Allah yang menciptakan manusia. Kemudian Nabi Muhammad adalah nabi kita, nabinya. Tapi dia nggak mau mengakui. Dia milih kepada yang batil daripada yang hak. Nah, itu orang yang nggak berakal. Kalau orang yang berhak, dia memilih kepada yang hak daripada yang batil, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau orang Yahudi terbalik, orang Nasrani, orang kafir itu terbalik. Dia bukan berarti nggak punya otak, punya, tapi nggak berakal menurut kadar hadis ini. Ya, karena orang yang berakal itu orang yang memilih kebaikan daripada keburukan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian perkataan beliau yang terakhir adalah wala rada liqadaillah, dan tidak ada penyangkalan, penolakan terhadap ketetapan Allah, ya. Ai li takdirihi, yaitu kepada takdirnya Allah, al asya'a, yaitu pada sesuatu. Dia tidak menolak dari ketetapan yang Allah tetapkan dari sesuatu. Wa iradatihi, dan juga kehendak Allah laha, kepada sesuatu. Kama qalahu as-Syekhul Hafni, sebagaimana perkataan oleh Syekh Imam Al-Hafni. Nah, habis tuh ya. Jadi yang pertama la hasud la rahata lil hasud. Itu yang pertama perkataan beliau ya. Kemudian la muru'ata lil kazubi. Kemudian wala ma'duda wala wafa'a lil muluki. Kemudian wala sudada lis sayyi'il khuluqi wala roda liqada'illahi ta'ala. Itu perkataan daripada Abdul Mu'ti As-Samlawi. Ya, Abdul Mu'ti itu. Oleh Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Yang pertama itu hasud ya. Nah, hasud ini dapat merusak amalan kita ya. Karena hasud ini termasuk daripada orang yang tidak mengimani takdir Allah ya. Karena kalau dia mengimani takdir Allah, harusnya dia qanaah apa yang Allah berikan, enggak iri, enggak dengki dengan nikmatnya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutin maqalah yang ke al-khamisata asyrata. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.